Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafana Aldrey Norviandra dari kelas D3 Sistem Informasi 4101 akan melakukan demo aplikasi dari proyek akhir saya yang berjudul Aplikasi Jual Beli dan Tukar Tambah Mobil Bekas pada CV Dia Motor Bandung. Ini merupakan halaman awal dari aplikasi saya berupa informasi-informasi penjualan mobil. Nah, untuk pertama-pertama itu user harus melakukan registrasi akun terlebih dahulu pada menu register. Nah, di sini ada email. Untuk email itu diharuskan email yang aktif. Contoh nomor HP, Aldrey. Nah, setelah komplit kita daftar. Akun berhasil dibuat. Nah, setelah berhasil dibuat itu kita login lagi. Nah, setelah itu kita masuk ke halaman dashboard customer. Nah, di sini kita misalkan contoh kita ingin melihat mobil. Untuk melihat mobil di sini ada detailnya, lalu ada detail-detail mobilnya. Lalu kita bisa beli mobil di sini. Untuk ini nama pemilik harus sesuai dengan BPKB. Contoh Bandung, kode posnya, nomor rekening. Nah, untuk ini kita upload KTP itu wajib ya. KTP contoh saja. Nah, lalu di sini ada dua metode pembayaran, ada cash kredit. Untuk yang cash itu kita hanya langsung transfer ke nomor rekening setelah ditujukan. Lalu yang kredit ini mungkin kita demokan yang kredit. Nah, untuk yang kredit ini ada simulasi kredit. Untuk harga kendaraan ini sudah disesuaikan dan dengan uang muka itu 30% dari harga kendaraan. Jadi tidak boleh kurang dari harga yang telah dicantumkan di sini karena ini sudah di-set 30%. Tapi apabila ingin kita tambah, contoh seperti ini bisa. Kan asuransinya ini. Nah, ini kita apply-nya itu hanya kita ingin tahu saja gitu. Untuk apply berikutnya akan dibantu oleh pihak showroom untuk pengajuan ke leasing seperti itu. Nah, ini ada ADDM dengan ADDB. Bedanya kalau ADDM itu DP dan cicilan pertama itu biasanya dibayar di awal. Untuk ADDB ini dipisahkan gitu seperti itu. Untuk cicilan masuk ke leasing, untuk DP juga sama. Oh, sorry. Untuk DP langsung ke showroom. Apply. Nah, di sini kita konfirmasi pembayaran. Ini kita bisa cek dulu barangkali ada yang salah atau apa. Apabila sudah selesai beli. Nah, untuk sini kita bisa unggah bukti. Contohnya kita bukti struk saja, bukti struk transfer. Nah, setelah itu kita menunggu pengecekan konfirmasi oleh pihak admin. Nah, lalu di sini user bisa melakukan tukar tambah. Di sini input tukar tambah. Untuk tukar tambah ini kita pertama itu isi detail mobil kita yang akan ditukar. Contohnya kita ingin mobil kita yang Brio, Honda Brio, kita kasih harga seharga 250. Jarak tempuhnya baru 1000 kilo saja. Nah, ini kita ingin mobil yang dibeli. Nah, ini sudah sesuai dengan apa yang dijual di showroom ya, seperti itu. Misalkan kita pengen beli Suzuki R3, lalu submit. Nah, di sini juga kita harus mengisikan biodata ya. Biodata ini harus lengkap dan nama pemilik ini harus sesuai dengan BPKB yang dilakukan untuk tambah. Terserah alamatnya, KTP-nya terserah, contoh saja. Untuk yang upload KTP ini juga wajib ya, KTP,
lalu ada STNK juga diupload, BPKB, dan mobil lama. Ini hanya gambaran saja. Tadi itu Brio. Ini tanggal pengajuan kita, misalnya tanggal 5 bulan 5 2020. Submit. Nah, ini tunggu konfirmasi juga dari pihak admin atau customer untuk melakukan pengecekan mobil atau appraisal. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melihat riwayat pembelian. Nah, ini yang barusan tadi, ini belum dikonfirmasi. Nah, lalu kita pindah ke akun admin. Untuk akun admin itu sudah didaftarkan dan sudah di-set. Nah, di sini halaman dashboard admin nih. Pertama ada informasi mobil-mobil yang diiklankan, lalu ada informasi pembelian mobil oleh customer, dan pengajuan tukar tambah. Mungkin yang pertama kita informasi pembelian customer untuk melakukan konfirmasi dan pengecekan. Tadi itu yang ini Honda Jazz yang di bawah. Lalu, nah ini untuk buktinya sudah ada juga. Untuk lebih jelasnya mungkin pihak pembeli dengan pegawai bisa melewat media sosial lain untuk lebih jelasnya atau via telepon konfirmasi. Kalau sudah selesai, ini mungkin kita ke bagian yang informasi pengajuan tukar tambah. Nah, untuk pengajuan tukar tambah ini kita, nah ini contoh tadi yang mobil Brio. Nah, ini kan belum dicek seperti itu ya. Sebelumnya sini ada 5 tahapan ya. Yang pertama itu ada pemeriksaan bodi, mesin, interior, spare part, dan input harga mobil. Untuk input harga mobil itu disesuaikan dengan hasil dari penilaian mobil. Ini contoh misalnya sudah selesai untuk bodi. Nah, sebelumnya untuk tahapan ini harus diselesaikan dulu tahapan pertama, baru bisa ke tahapan berikutnya. Apabila tahapan pertama belum selesai, maka tidak bisa lanjut, atau sedang diproses juga masih tidak bisa lanjut. Seperti itu. Contoh ini mungkin sedang diproses. Nah, maaf. Simpan. Nah, ini misalnya sedang diproses ya. Nah, ini tidak bisa. Nah, mungkin kita bisa lihat dulu sebentar di akun customer, apakah bisa dilihat untuk monitoringnya. Nah, ternyata ini sudah masuk ya. Jadi sudah melakukan appraisal, tapi baru sampai tahap 2 dan sedang diproses. Mungkin kita selesaikan dulu saja tahapan appraisalnya oleh pihak admin. Nah, mungkin selesaikan dulu saja. Nah, sudah selesai, simpan. Yang tahap 3 juga sudah selesai, simpan. Tahap berikutnya. Tahap 4 sudah selesai, simpan. Tahap selanjutnya. Nah, untuk tahap yang kelima ini kita misalkan inputkan, kita memberi harga setelah melakukan appraisal itu seharga 240 juta. Simpan. Nah, ini sudah selesai melakukan tukar tambahnya, sudah selesai melakukan appraisalnya, dan bisa dilihat lagi di akun admin dengan harga yang telah disepakati oleh pihak showroom. Nah, lalu selanjutnya di sini kita, nah untuk di sini ada input mobil. Nah, sebelumnya di sini tuh input mobil kita ada cetak kepembelian. Nah, ini tuh maksudnya seperti ini. Jadi di showroom Dia Motor ini proses pembelian mobil untuk dijual lagi itu dari luar biasanya, atau misalkan dari sales-sales yang menawarkan, jadi untuk dijual kembali. Nah, apabila kita ingin sekalian input pembelian mobil dari luar dan langsung dijual kembali untuk diiklankan, nah ini bisa langsung kita centang saja. Nah, ini sekalian juga kita langsung isi detail informasi mobil yang akan diiklankan. Contoh, nah nomor mesinnya misalkan ini contoh aja saja ya.
Merek mobil. Nah, misalnya kita contoh Honda, Toyota misalnya. Toyota Rush SUV misalnya. Ya. Nah, misalnya ini automatic ya. Jarak tempuhnya misalnya baru 1000 tahun 2019, warnanya putih. Lalu bensin dan ini kondisinya bekas. Nah, stok mobilnya mungkin 1. Harga mobilnya. Nah, ini harga mobil yang kita akan jual atau kita iklankan seperti itu ya. Dan kita jual 350 juta. Nah, ini tanggal beli. Tanggal beli kita membeli dari luar seperti itu. Kapan kita membeli mobil Toyota Rush ini dari luar? Silakan. Nah, harga beli ini harga kita membeli dari pihak luar juga. Jadi beda dengan harga mobil ini, maksudnya harga yang kita jual untuk harga mobil dan harga yang kita beli dari pihak luar. Misalnya kita belinya seharga 340 juta, bagus misalkan. Nah, gambar utamanya ini sekalian. Nah, untuk detailnya contoh saja ini. Kita ambil yang sudah ada aja detail interiornya. Nah, sudah submit. Nah, apabila sudah, ini akan masuk ke daftar detail mobil. Sebentar. Nah, ini dia. Toyota Rush yang ini. Nah, ini kita bisa edit dan juga hapus. Untuk penjualan mobil ini kita yang barusan saya demokan yaitu untuk siapa saja, sudah sejauh mana kita menjual mobil. Nah, ini yang barusan penjualan mobilnya sudah dikonfirmasi. Nah, ini cetak MOU. Nah, untuk cetak MOU ini kondisional. Apabila pihak showroom atau pihak pembeli ingin melakukan kesepakatan atau secara tertulis, maka kita bisa cetak. Nah, ini perjanjiannya pihak pertama dengan pihak kedua dan bisa di print atau simpan PDF seperti itu. Selanjutnya ini pembelian. Nah, ini input pembelian yang sama kayak tadi saya jelaskan di bagian input mobil, sama isinya. Nah, untuk detail pembelian mobil ini kita ada grafiknya. Untuk tahun 2020 terdapat 3 pembelian mobil dari luar. Kita itu bulan Februari pihak showroom membeli 1 mobil, bulan Maret pihak showroom membeli 1 mobil, dan bulan April juga pihak showroom membeli 1 mobil. Nah, ini dia. Ininya apa? Detailnya per tahun. Nah, untuk detail tukar tambah juga yang sudah saya tadi jelaskan dan demokan, yang appraisal. Nah, ini sudah selesai seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dari demo aplikasi Dia Motor ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.